ini ngefoto, hasil foto kan. Iya. Katanya logikanya sama seperti membuktikan uang palsu ya Pak ya. Jadi uangnya harus dilihat, dipegang, baru bisa membuktikan ini asli atau palsu, bukan dari foto. Masalahnya kan gini, ini ya. Kalau saya ya melihat ya, selama ini ya mereka Pak Rismond maupun si Roy itu dia yakin bahwa dengan teori yang dia pakai forensik perbandingan itu adalah benar. Yang dia tutup-tutupi adalah saya terpaksa sekarang pakai saya tutup-tutupi. Sampel yang dia pakai itu, Pak, yang mestinya itu adalah sampel ijazah yang benar, yang analog, fisik ya, dibandingkan dengan yang lain-lain itu pakai asli apa tidak. Dia kan nggak pernah dapat, Pak. Makanya dia nyuruh Pak Jokowi suruh tunjukkan itu kan berarti dia nggak pernah pegang itu. Jadi dia ngomong keluar-keluar di mana-mana mengatakan bahwa ini sudah membuktikan pakai teknologi tinggi. Tapi sampel yang dibandingkan itu adalah sampelnya yang diunggah oleh Sandi. Berarti Sandi itu adalah fotokopi dari, kan dia upload, kemudian oleh si Pak Roy itu di print, kemudian printnya itu lah dibandingkan. Itu kan penyesatan itu kalau itu dianggap itu sebagai suatu pembuktian yang valid. Disitulah letaknya saya kemarin baru terbuka. Wah ternyata ini analisis yang selama ini di nggak benar gitu. Tifa bersama juga dengan Dr. Taufik dan juga dengan Pak Rizal Fadila ya. Kami tadi di dalam bersama dengan tim TPUA ya, dan langsung diketuai oleh Pak Egy Sujana dan juga ada Pak Muslim Arbi, Bu Kurnia, dan juga beberapa petinggi TPU yang lain. Kami alhamdulillah sudah memaparkan dan sesuai dengan kapasitas itu menyampaikan ke depan paparan dari gelar perkara khusus ya. Pertama-tama yang perlu saya sampaikan, karena saya tahu itu insya Allah itu pasti akan ada tantangan dari mereka ya, maka saya sudah siapkan dulu. Jadi supaya membuktikan gak usah banyak pertanyaan, saya tadi sampaikan kenapa saya juga bicara soal undang-undang keterbukaan informasi publik. Nah sebelum tentang undang-undang keterbukaan informasi publik itu diberikan, saya sampaikan kalau selama ini mungkin teman-teman banyak lihat, saya dulu ikutnya keterlibatan di apa? Ini adalah surat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, masih zaman menterinya Pak Samsul Muarif. Jadi ini surat di tahun 2003. Saya adalah termasuk diundang secara pribadi ya dari Universitas Gajah Mada. Jadi clear kan, saya Dr. Rismond, Dr. Tifa itu clear banget. Dan yang lainnya adalah para lembaga. Kemudian saya tadi juga sempat, karena ada DPR, saya sampaikan juga. Untuk DPR, saya berkali-kali menjadi ahli di DPR sebelum saya menjadi anggota DPR. Ya, jadi clear banget. Ini undangan untuk khusus pribadi saya selaku ahli multimedia telematika. Dan yang paling soal metodologi ya, teman-teman pelapor menjelaskan bagaimana mereka punya asumsi, punya analisa yang mereka yakini sebagai fakta, menyimpulkan A. Lah, yang di terlapor juga begitu, ngomong keyakinannya B, misalnya begitu. Lah, kami juga ngecek itu ke lapor, apa yang dilakukan oleh lapor, apa yang dilakukan oleh penyidik. Di lapor misalnya dia menjelaskan apa saja yang mereka cek, menggunakan alat apa, metodologinya bagaimana, sehingga kita bisa ukur sebenarnya ini siapa yang memiliki metodologi yang paling kredibel. Lah kami cek tadi, nah ngeceknya satu, dari segi bahan, apakah bahannya memang faktual ataukah tidak. Nah ternyata bahannya ya satu bendel itu banyak sekali, masing-masing 20 item. Jadi punyanya Pak Jokowi dengan pembandingnya masing-masing 19-20 item. Dicekin semua, dengan apa yang dicek, salah satu yang paling penting adalah karakter dari kertas. Ya karakter dari stempel dan sebagainya. Karena itu memang benda fisik ya yang mereka pegang dan sebagainya. Sehingga dalam konteks seperti itu, ya sebagai satu proses metodologi, sebagai satu proses kerja-kerja penegakan hukum, kami mendapatkan gambaran yang kredibel. Yang berikutnya, apakah cara kerja kayak gitu bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Karena kita cek alatnya apa, metode kerjanya ini apakah berstandarisasi ataukah tidak. Alatnya tadi ditunjukin menggunakan alat apa saja, dan alat ini dipakai enggak di lapor yang lain. Nah, alat itu dipakai oleh lapor yang lain. Ya, artinya bisa diuji kalau alatnya itu. Kedua, apakah menggunakan satu standarisasi yang juga diakui secara internasional atau nasional, ada pakai ISO. Sehingga memang dari segi metodologi itu lebih meyakinkan.
kami mendapatkan keterangan itu. Rismon kelabakan saat ditanya kenapa tidak menuntut UGM, kenapa hanya menuntut Jokowi. Kalau mereka menuntut UGM terbukti bersalah, artinya Jokowi juga sudah jelas salah. Kenapa hanya yang dituntut Jokowi? Ya, karena mereka benci Jokowi, hanya ingin menyerang Jokowi. Makanya yang dituntut cuma Pak Jokowi. Dan saat ditanya seperti itu, Rismon kelabakan dan tidak bisa menjawab. Akhirnya cuma menjawab, saya tidak tahu. Nah, inilah kebencian yang nyata. Benci terhadap Pak Jokowi, tapi tidak mau melaporkan yang membuat ijazah, yaitu UGM, karena hanya mau menyerang Jokowi. Salam waras. Gelar perkara khusus yang dilakukan Barreskrim terhadap tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi yang dilayangkan oleh TPUA kemarin sudah menampakkan suatu gambaran yang khusus bahwa kelompok Roy Suryo ini tidak dapat menyajikan atau memberikan novum baru tentang ijazah palsu ini, karena ijazah ini kan sudah diklarifikasi oleh UGM dan dinyatakan bahwa identik, artinya asli. Nah, atas tidak kepuasan dari Roy Suryo dan kawan-kawan ini, Barreskrim ini melakukan gelar perkara khusus. Jadi kedua belah pihak ini dipanggil, apa sih yang menjadi keberatan Anda? Nah, begitulah ya kita gambarannya. Jadi kalau Roy Suryo itu mengatakan bahwa dia itu mempunyai ELA, yang dia analisa bahwa tidak transparan, ya gimana mau transparan, karena sifatnya ijazah itu adalah suatu pribadi yang tidak dapat diumbar ke media sosial ya. Jadi Polri itu sudah memegang ijazah aslinya Pak Jokowi, itu sudah dianalisa, sudah ditanyain ke UGM benar nggak? Benar, kata UGM. Kemudian teman-temannya benar nggak, ini semuanya benar. Tapi pihak Roy Suryo kan tidak puas ya, sudah dipanggil, nggak puasnya di mana. Jadi kalau dia mau minta ini tintanya segala macam, itu sudah dilakukan. Nah, kalau si Roy Suryo ini menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu 100%, menggunakan yang dianalisa dia itu adalah fotokopi. Jadi fotokopi itu tidak dapat dilakukan dengan digital forensik. Jadi yang digital forensik itu kan bisa dilaksanakan untuk yang asli ya. Kalau yang asli, nah kita ini benar. Nah, kalau Roy Suryo ini kan tidak memegang yang aslinya. Jadi tetap aja tidak ketemu. Dan Roy Suryo dan kawan-kawan ini tidak dapat membuktikan mau dibuat di pasar pramuka sama siapa, jam berapa, dan di mana, orangnya mana. Tapi mereka ini kan mendalihkan, silakan polisi yang saya dibuat di sana, silakan polisi menyelidiki. Nah, inilah yang dikatakan kalau Anda menuduh, Anda yang harus membuktikan, bukan menyuruh orang. Tapi kalau untuk penggemar dari pembenci Jokowi, wah, ijazahnya tidak dikeluarkan, sengklek goblok deh loh. Ya, Jokowi itu tidak mau mengeluarkan ijazah itu, karena kalau Anda yang menuduh, Anda yang membuktikan. Jadi kalau UGM misalnya Anda tuduh tidak, siapa yang mengeluarkannya itu, yang tidak benar itu. Kalau misalnya dibuat di pasar pramuka seperti saya bilang tadi, sama siapa, jam berapa, dan apa. Jadi tidak ada asal menuduh. Nah, jadi sekarang ini buat Roy Suryo dan kawan-kawan, silakan Anda menikmati quality time Anda bersama keluarga, karena sebentar lagi nih akan keluar sprindik, bukan sprindik ya, akan dikeluarkan ketetapan sebagai tersangka. Karena Polda Metro Jaya itu menunggu gelar khusus ini, gelar perkara khusus ini. Jadi kalau sudah dinyatakan bahwa ijazah ini asli, siap-siap deh Anda menjadi tersangka. Nah, keluar juga tuh banyak Joshua Sinambela menjadi pakar dari Pak Jokowi dan Polri yang akan melibasi Rismon. Dan sekarang seperti saya bilang, Egy Sujana sudah mulai cuci tangan, cuci kaki, dan segala macamnya. Tidak mau, kalau penjara nggak mau mereka itu, dan hanya ingin mengobok-obok Indonesia Raya ini saja. Jadi buat pembenci-pembenci, wey, nikmati itu. Yang Anda puja-puja Roy Suryo dan segala macam itu, tinggal menunggu hari saja ya.
tinggal menunggu hari saja. Karena mereka tidak dapat membuktikan mana palsunya, di mana dipalsukan, apa yang dipalsukan, dan hanya katanya. Jadilah netizen yang cerdas, dan jangan sampai Anda terbodoh oleh orang-orang yang mengaku menganggap analis tapi pokok-pokok semua. Ya, salam waras.